Para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Di bulan-bulan yang lalu kita telah mengkaji bagaimana taubatnya orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, yaitu dengan menyesali perbuatannya dan berhenti meninggalkan sembahyang 5 waktu, serta bercita-cita tidak akan meninggalkan sembahyang 5 waktu lagi, dan ditambah dengan segera membayar, mengqadha sembahyang-sembahyang yang pernah ditinggalkan itu. Demikian ringkasnya taubat orang yang pernah meninggalkan sembahyang 5 waktu itu. Nah, pada malam ini kita lanjutkan tentang masalah taubat, yaitu bagaimana dengan orang yang tidak sempat taubat dari meninggalkan sembahyang 5 waktu, atau dia taubat tapi belum sempat selesai membayar hutangnya sembahyang 5 waktu, lalu dia meninggal dunia. Masih banyak lagi hutang-hutangnya, qadaan-qadaannya, lalu dia mati. Nah, bagaimana nasib orang ini? Dan bagaimana pula bagi keluarga yang ditinggalkan? Apabila orang meninggal dunia sedangkan dia masih ada hutang sembahyang 5 waktu, maka dalam hal ini bagi keluarganya yang hidup ada petunjuk dari para ulama-ulama kita. Yang pertama, keluarganya terlebih mendoakan yang mati ini, mudah-mudahan dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya, keluarganya, tetangganya, seluruh kaum muslimin muslimat yang mengetahui, doakanlah dia, semoga dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya meninggalkan sembahyang 5 waktu dan belum sempat selesai membayarnya. Doakan terus, tidak ada batas waktu sampai berapa, sampai kapan. Nah, itu satu pendapat ulama. Ada pendapat yang kedua, tidak hanya cukup didoakan agar diampuni dosa-dosanya karena meninggalkan salat 5 waktu itu, tetapi juga dibayarkan. Dengan apa cara membayarkannya? Dengan beras. Kalau beras itu makanan pokok di tempat itu, beras. Berapa bayarnya? 1 kali sembahyang 1 liter beras. Jadi seharinya 5 liter. Ini dibayarkan oleh ahli warisnya. Jadi sidin misalnya berapa hari kada sembahyang 5 waktu semasa hidupnya, atau berapa lagi hutang sidin yang belum terbayar, mengqadhanya, maka si ahli waris ini secepatnya, begitu ini orang meninggal dunia, mintakan ampun dia kepada Allah, dan lagi bayar beras. Diniatkan fidyah, tebusan untuk arwah abah atau arwah mama atau arwah siapa yang mana sidin meninggalkan sembahyang 5 waktu. Nah, jadi seliter sewaktu. Kalau sehari berarti 5 liter. Kalau 10 hari berarti 50 liter. Kalau 100 hari berarti 500 liter. Nah, hitungnya lagi.
bayarkan itu supaya Sidin selamat dalam kubur, selamat di akhirat dari tuntutan semasa hidup, ada meninggalkan sembahyang 5 waktu. Jadi para ahli waris jangan berpikir warisan ini selesaikan dulu, ini abah banyak nih gak ada sembahyang nih, nah, nukar beras berapa kira-kira Sidin gak ada sembahyang nih. Nah, jadi mintakan ampun kepada Allah dan bayari beras itu sebagai fidyah. Ini pendapat ulama yang kedua. Pendapat ulama yang ketiga, mintakan ampun kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah dan dikadhakan sembahyangnya, dikadhakan secara perbuatan. Kada bayar beras kada, tapi dikadhakan. Misal sembahyangnya berapa, dikadhakan oleh anak-anaknya, oleh keluarganya. Ini misalnya sembahyang subuh, niatkan usalli fardhu subuh an pulan bin pulan lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu mengqadhakan sembahyang subuh. Sembahyang zuhur usalli fardhu zuhri an, dari artinya pulan bin pulan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, qadhakan terus. Dan ini berpengaruh kepada mayit, berpengaruh kepada mayit. Jadi ada 3 pendapat ulama itu. Mintakan ampun aja semacam, kada usah dikadhakan, kada usah dibayarkan fidyah. Nah, cukup mintakan ampun kepada Allah. Ini semacam. Pendapat yang kedua, mintakan ampun, bayar lawan beras sewaktu selitar. Pendapat yang ketiga, qadhakan sembahyangnya, qadhakan sembahyangnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini almarhum ini bisa selamat di akhirat, terutama di alam kubur nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita sayang bujur lawan kuitan kita, abah mama kita atau kain ini kita atau siapa kita, laksanakan ketiga-tiganya. Mintakan ampun kepada Allah, bayarkan berasnya, qadhakan pulang sembahyangnya. Nah, kada bertahan lagi itu. Insyaallah yang dalam kubur ini selamat. Jadi ketiganya diambil pendapatnya. Doakan ya Allah, ampuni mama ulun, ampuni abah ulun, Sidin anda kada sembahyang semasa hidup. Doakan terus. Lalu nukar duit beras berapa karung. Nah, niatakan sajaku mengeluarkan fidyah, abahku meninggalkan sembahyang 5 waktu, bagi di kampung. Nah, seliter atau 2 liter seliter sewaktu. Nah, di samping itu pula qadhakan sembahyang Sidin, qadhakan. Bila kita sembahyang zuhurakan juga Sidin. Bila kita sembahyang asarakan juga Sidin. Ke 5 waktunya. Sampai dikira-kira lunas sembahyang Sidin 5 waktu. Nah, itu sebagai tanda kebaktian kita kepada orang tua kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi yang berpikir waris suara ini abut bagi warisan. Kasihan dikubur, bayang banyak kada sembahyang. Yang dikubur maka dipukuli orang. Anak buah berbagi waris di rumah. Jadi kalau hendak jadi anak yang bakti kepada orang tua, nah lakukanlah demikian. Kalau memang orang tua kita ini atau keluarga kita ini semasa hidupnya ada ketinggalan sembahyang 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.